Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue teman-teman. Seharusnya gue di kali ini posting untuk yang umroh ya, tapi gue masih bertanya-tanya apakah layak gue upload ya perjalanan umroh gue kemarin untuk ibadahnya ya. Gua masih agak ragu, jadi ya gua coba skip dulu dan kalian komen aja kalau misalnya memang upload aja upload, nanti gua upload lah ya. Gue takut mengotori hati gua maksudnya gitu. Jadi hari ini gua ada rencana untuk nemenin bini gua sarapan. Kalau gua udah sarapan ya, cuman bini gua lagi pengen makan gudeg katanya. Dan ada satu tempat gudeg yang recommended yang gue lihat itu di daerah Cimahpar, Bogor ya. Gue sendiri belum pernah ke sana dan gue juga belum tahu gimana rasanya. Gue bukan seorang gudeg apa namanya ya, maniak ya. Gue bukan orang yang mengidolakan makanan gudeg, tapi bini gue suka banget. Jadi ya hari ini mumpung ada rezeki sedikit gitu ya, jadi bisalah untuk nemenin dia makan gudeg sekalian gua motoran. Walaupun jarak itu mendekat banget ya, tapi ya sekalian untuk nge-review gitu ya. Jadi motoran kali ini adalah motoner alias motoran kuliner. Jadi kita akan mereview dari tempat makan pawon kayu ini yang kemarin sempat hits juga di platform TikTok dan Instagram ya. Jadi sekarang gua coba mau bikin reviewnya. Gua nggak akan makan banyak karena paling beli untuk porsi bini gua aja. Gua cuma nyicipin aja untuk ngasih reviewnya. Apakah sama dengan gudeg-gudeg yang gua makan di Yogyakarta tentunya sebagai pembandingnya ya. Gua pernah makan gudeg betina dan lain-lain di Jogja itu. Jadi ya walaupun bukan fansnya dari gudeg, tapi setidaknya ada pembanding yang bisa gua bisa gua lakukan ya dalam review ini. Seperti biasa BNR pasti macet di sekitaran sini ya. Iya, kita ambil sebelah kiri bro untuk ambil jalurnya. Sebenarnya kita akan belok kanan, tapi kita ambil kiri aja dulu karena kalau kita ngambil di sebelah kanan sana itu kita mempersempit jalur orang ya. Jadi kita ambil yang sebelah kiri dulu, nanti di ujung kita baru ikut barisannya mobil yang menuju ke kanan jalan. Begitu teman-teman, kita akan segera berbelok ke kanan sesuai dengan jalurnya. Mumpung masih dalam rangka bisa belok kanan sesuai Gmaps. Gua tetap masih pakai Gmaps karena gue cuma tahu daerahnya ya, tapi gue nggak tahu tepatnya, nggak tahu tepat wilayahnya gitu. Tidak panas, alhamdulillah, menyenangkan. Gua paling suka Bogor dalam posisi cuaca seperti sekarang, tidak panas, matahari juga tidak bersinar terlalu terik gitu ya. Jadi kita nyaman ya kalau kita bepergian keluar itu menggunakan kendaraan motor ya. Di sini ada satu tempat mie ayam yang kalian sangat layak untuk mencoba ya. Mie ayam Ananda namanya kalau nggak salah. Itu sangat recommended. Mie-nya kenyal asik gitu ya, dan mengenyangkan. Satu porsinya cukup besar. Kalau masalah harga gua agak sedikit lupa, dan setelah makan mie ayam itu nanti bisa bisa minum ini sebelah kanan jalan. Nah ini adalah mie ayamnya. Nah itu mie ayam Ananda, mantep banget, mantep, recommended, good ya. Karena ini saat ini kita motoran kuliner, jadi informasi tentang kuliner yang setidaknya terlewati di sepanjang jalan yang kita lalui ini itu akan gue sampaikan ya. Nah dahulu kalau pernah tahu roti Unyil, roti Venus ya sebelah kiri jalan sini. Nah ini di gedung-gedung ini
ada Venus. Nah tuh bisa kelihatan tuh roti Unio Venus Bakery. Nah, sebelum teman-teman tahu yang di Sukasari, awalnya dari situ gitu ya. Oke, kita belok kiri ya. Di sini ada cafe yang dia pakai konsep pantai sebetulnya ya. Ada cafe dengan konsep pantai, itu Best Seafood in Bogor. Nah ini dulu ramai karena konsepnya konsep pantai, jadi nah ini. Nah, sekarang mungkin sudah berubah jadi menjual beli masakan seafood ya. Kalau dulu cafe aja. Oke. Nah di sini ada Surabi Duren Sukasari yang dulu terkenal, pindah ke sini dia. Ya, kalau dulu kan di tikungan sana gitu ya, dekat tukang duren. Nah sekarang sudah beralih Surabi Duren Bang Kumis. Nah ini masih ada di sini, tapi yang asli tadi sebelah tadi yang tadi kita kasih tahu ya, itu yang dulu yang ada mayones dan lain-lain. Kita masuk di Jalan Pajajaran teman-teman ya, Jalan Pajajaran. Di sini ada roti bakar Edi, masuk situ. Kalau harga sebetulnya Bogor itu nggak murah-murah amat, tapi juga nggak mahal-mahal amat ya untuk rate harga. Nah, pawon kayu yang akan kita kunjungi itu dengar-dengar sih harganya murah ya. Ya termasuk murah lah katanya. Jadi ya mudah-mudahan gua bawa 100.000 buat porsi bini gua cukup atau enggak, gua nggak tahu gitu ya. Ya gua budgetin 100.000 aja karena ini kan terkenalnya murah gitu ya. Gua pengen tahu 100.000 itu bisa dapat apa gitu. Mudah-mudahan bini gua puas ya. Kalau gua tadi pagi udah sarapan nasi goreng dan perut sedang sedikit tidak enak ya, mungkin gua akan temani dengan ngopi saja ya. Mudah-mudahan cukup ya duitnya dipakai bini gua makan dan ngopi. Ya maklum, belum jadi YouTuber besar, sedang merintis gitu ya. Anginnya besar, dedaunan masuk ke jalan semua. Oke, kita ngambil putar balik di sini teman-teman. Ya, ini Jalan Pajajaran, kita putar balik. Di seberang kanan kita ada swalayan ya. Oke. Ini tukang nyebranginnya nggak berani ke seberang jalan dia, si bapak. Kasihan teman-teman ya, jangan dikritisi lah gitu ya, memang kemampuannya sampai situ kali. Kita belok kiri ya ke arah Cihelet ya, kita ke arah Cihelet. Nih kita bisa lurus, kita bisa belok ya. Kalau mau jalanan yang lebih besar, kita belok kiri ya. Kalau gua milih belok kiri lah ya, jalanannya lebih enak, besar. Nah di sini banyak tempat makan, ada bebek ayam goreng Pandut. Channel gua ini channel buat jalan-jalan, buat motoran, dan buat review tempat ya, mau liburan ataupun tempat makanan. Jadi teman-teman yang ya senang dengan konten-konten kayak gitu, please subscribe, like, and share channelnya. Mudah-mudahan gue bisa memberikan satu gambaran yang ya bisa dijadikan sebagai sebuah patokan. Untuk urusan makanan, untuk urusan rasa, lidah, insya Allah kalau gua bilang enak, insya Allah enak, insya Allah ya, karena memang tetap aja yang namanya rasa itu prefer gitu ya. Tapi mungkin gua bisa gambarkan mana sih yang secara umum bisa dibilang enak gitu ya. Kalau bicara enak banget baru gue bicara prefer. Di sebelah kanan ada bebek kaleo teman-teman ya.
Jadi banyak pilihan sebetulnya di sini, daerah sini. Lalu ada The Kluwih juga, salah satu restoran yang terkenal untuk Sundaan ya, The Kluwih. Tapi kayaknya pohon kluwihnya udah nggak ada kayaknya ya. Tuh, ini The Kluwih. Ini nanti di depan kita ketemu dengan perempatan. Kalau kita belok kiri, itu kita akan ketemu dengan Universitas Papua. Nah, ini ada sekolah pariwisata, ya, Politeknik, Persetia Mandiri, bisa perhotelan dan lain-lain kalau nggak salah ini. Bakmi Kane, nah, ini sering berubah-ubah ya, dari tadinya ada ada lobster dan lain-lain, tapi selalu tutup entah kenapa gitu ya. Ini juga sama, sebelah kanan jalan ini bolak-balik udah ganti-ganti tempat tempat usaha, semuanya kuliner, tapi nggak ada yang berhasil kelihatannya. Padahal di sini mahasiswa ya, mungkin target harganya ya yang nggak kena gitu ya. Nah, ini kita masuk. Apa sih enaknya pakai motor suaranya begitu ya? Kita ini masuk ke jalan menuju perumahan Danau Bogoraya, teman-teman. Ya, kalau teman-teman dari tol Jakarta bawa mobil itu bisa exit, setelah exit gate Bogor itu langsung pepet kiri ya, pepet kiri. Nah, nanti teman-teman bisa masuk ke sini. Nah, dari sini nih, tuh ya. Nah, itu untuk exitnya. Jadi pepet kiri langsung ambil ke arah sini. Kalau berdasarkan informasi dari Instagram, dari Facebook, tempat pawon kayu ini sudah buka dari jam 7 pagi ya. Jadi memang targetnya salah satunya adalah untuk sarapan. Jadi mudah-mudahan sih kita nyampe sana. Wah, ada tempat main voli atau badminton ya, keren, di bawah jembatan. Mudah-mudahan sih kita sampai sana kita bisa dapatkan menu yang cukup lengkap lah ya, gitu ya. Kan banyak orang yang ngejar sarapan tapi menunya ya cuman sedikit gitu ya, tidak sama seperti untuk ngejar makan siang gitu ya. Tapi setidaknya untuk untuk gudegnya ya mungkin tetap ada kali ya, mau di makan siang, makan sore, makan sarapan pagi. Oke. Seingat gua kita nanti ini mau belok ke bawah ini ya, karena waktu itu gua pernah makan bubur di dekat lokasi situ gitu. Cuma gua nggak pernah ke lokasi pawon kayunya. Ini sudah masuk jalan perumahan Danau Bogoraya. Ciri khasnya dia menggunakan paving block, makanya ini begini, ajrut-ajrutan kalau kata orang Sunda. Nah, kita akan belok ke kiri. Di sini kita akan belok kiri ya. Iya. Jalan Babakan 3. Oke, kita akan belok kiri, teman-teman. Nah, ini sebetulnya bisa mobil, teman-teman. Gue pernah lihat soalnya mobil ada yang masuk sini. Cuman ya, seperti lo lihat jalanannya kecil, jadi kalau ada perwis ampun-ampunan ya. Kayaknya kita udah deket ya, udah mau sampai. Tuh rame bro, buset. Rame nih. Parkir motor di mana kita ini? Teman-teman buat sarapan aja udah rame nih. Ini salah satu hasil dari viralnya melalui TikTok dan lain-lain. Kita mah langsung aja masukin ke sana karena pakai motor.
tempatnya sih biasa kelihatannya. Sebelah mana ya? Sini aja kali. Tempat parkirnya ya yang sangat disayangkan tuh agak kecil, tapi ya cukup lah buat beberapa mobil motor parkir seperti ini. Ini tempat makannya. Nah tuh parkirnya nggak terlalu besar tapi ya lumayan. Oh, ada krecek tuh. Ini ya aku mau krecek gudeg sama bebek. Kasih aja ya. Yang satunya Bebek goreng atau bebek? bebek itu bumbu hitam. Sambal dikit. Gudegnya krecek komplit nih. Ya, ayam deh. Ayamnya juga ayam goreng. Ini nggak pakai ini ya? Enggak. Dan tadi pakai krecek kayak gini. Hah? Bungkus 30 ya? Iya. Udah aja udah. Mau gudeg. Gudeg krecek sama bebek. Krecek sama bebek. Bebeknya aku paha apa dulu? Paha. Bumbu ireng ya? Iya. Ini tempe bacem ibu? Iya. Aku pengen minta kuah ini bu. Boleh. Sambal ya bu? Ibu nasinya dikit lagi aja bu. Nasinya dikit lagi. Boleh. Banyak amat. Ah, udah cukup. Banyak amat. Apa itu? Nasinya. Tumben makan banyak banget. Biasanya dikit banget lah. 130. Iya. Dikit aja saya bu nasinya bu. Dikit dia kurangin setengah. Setengah. Nah gitu. Dikit ya. Ya dikit aja bu nasinya. Pakai ini? Telur enggak? Enggak. Ini enggak. Mau saya pakai bebek soalnya. Bebek. Oh ini? Bebek paha. Apa ini? Gudeg ya? Gudeg, krecek sama Paha. bebek. Paha. Sama 33, iya. Sama. Sama lem mineralnya satu ya? Lem mineralnya satu ya? Es teh manis satu. Ini kita makan dengan bebek bumbu hitam tadinya, tapi kayaknya nggak hitam bumbunya ya. Lalu ada gudeg, ya, ada krecek, ada nasi. Terus gua minta ini yang dari kelapa itu disebutnya apa? Serundeng ya, serundeng. Istri gua mirip-mirip lah ya. Lalu dengan minum le mineral, lalu es teh, gua dapat harga bayar 105.000, 106.000. Ya, worth it lah ya buat berdua yang segitu. Coba kita nikmatin ya. Oke bro, kita cobain rasain ya untuk gudegnya. Kalau menurut istri sih ini gudegnya gurih, agak asin ya. Jadi dia tipikalnya bukan gudeg Jogja yang cenderung manis. Tapi gue juga pengen tahu, gue pengen coba rasain. Ada manisnya sebetulnya, cuman mungkin tidak terlalu kuat seperti seperti gudeg-gudeg Jogja pada umumnya ya. Kita coba rasain kreceknya juga. Kalau masakannya enak bro, cuman mungkin khas Jogjanya mungkin ya. Nah tapi gue juga nggak tahu apakah ini mengklaim bahwa ini adalah Jogja, tapi memang agak berbeda. Ini mungkin kalau menurut gue sudah dimodifikasi secara rasa sehingga lebih masuk lah buat orang-orang Bogor khususnya yang lebih cenderung ke gurih dan agak asin ya, tidak ke manis gitu. Dan jadi ini kita enjoy banget.
Tadinya mikirnya gue nggak makan, tapi lihat bini gue kok kayaknya enak gitu ya pilihannya gitu. Jadi gue coba juga. Kita rasain untuk bebeknya ya. Hmm. Hmm. Enak. Paduannya pas, makan bebek pakai krecek tuh pas banget. Enak. Kalau nggak makan kayaknya rugi gua. Enak. Walau tidak lembut dagingnya, tapi ini enak banget. Ini jam segini aja penuh banget, bro. Bebeknya pakai bagus. Mantap, mantap. Untuk bumbu tabur bebeknya, kalau buat gua bisa masuk aja. Dan buat kalian, kalau sudah mengurangi garam, jangan terlalu banyak minta bumbunya, dikit aja. Nikmat banget. Kalau buat gua justru gudeg dengan rasa kayak gini yang lebih masuk kalau buat gua, karena gua nggak terlalu suka masakan manis ya. Mana puas nih setelah masakan? Asin ya. Hah? Ada asin? Mau buat kamu ada asin? Sambelnya asin banget. Asin, ini juga bagus asin. Itu kalau buat pecinta asin kayak Ya. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau buat lo yang tidak terlalu suka dengan rasa asin gitu ya, dan sedang mengurangi garam, jangan terlalu kuat bumbunya gitu. Karena kalau terlalu kuat, maksudnya terlalu banyak minta bumbunya, akhirnya nanti rasa asinnya agak dominan gitu. Tapi enak banget. Nasinya enak, ya, nasinya enak, lembut banget. Hah? Oh, kalau bini gua dia pakai kuah opor, jadi dan dia bilang kuah opornya enak banget gitu. Jadi itu recommended lah buat lu ya. Kayak manisnya oke, rasanya, tehnya, cuman mungkin agak terlalu kuat untuk gulanya. Habis bro, habis. Tuh di sana ada tempat masaknya bro. Jadi lo juga bisa lihat mereka masak. Tuh, di sana. Mereka masak masih pakai apa tuh, kayu ya, kayu. Keren.